Pemirsa, pedangdut Rhoma Irama akhirnya telah menentukan pilihan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Rhoma telah menjatuhkan hati memberikan dukungan kepada pasangan Sandiaga Uno Anies Baswedan. Setelah melalui rapat pleno, pedangdut sekaligus ketua partai idaman Rhoma Irama langsung mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 3 Anies Uno. Rhoma pun telah melakukan pertemuan dengan Anies Uno sebagai bentuk dukungan agar pasangan nomor urut 3 ini menjadi pimpinan DKI Jakarta. Rhoma berharap segala dukungan turut memberikan suara kepada pasangan Anies Uno. Sementara calon gubernur Anies Baswedan pun mengaku senang dengan dukungan dari Rhoma Irama. Dukungan dari masa Rhoma Irama ini diharapkan dapat menyempurnakan kemenangan Anies Uno pada 15 Februari 2017 mendatang. Kemudian juga kita punya fans of Rhoma Sonata Forza yang juga jumlahnya cukup besar di Jakarta, mungkin ratusan ribu atau lebih. Kemudian Farus Abdurrahmi Takmir Masjid dan Muslim Indonesia yang notabene adalah para ustadz, para ulama, pembina masjid-masjid, itu juga sudah sepakat untuk kita gerakan dan tentunya versinya apa ya. Pemirsa, untuk mengungkap suap Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, 2 hari lalu penyidik KPK menggeledah kantor importir daging di Sunter, Jakarta Utara. Kedatangan KPK untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan suap yang menjerat pemilik perusahaan Basuki Hariman. Sejumlah penyidik KPK langsung membuka segel yang telah terpasang di kantor importir daging milik tersangka Basuki Hariman di Sunter, Jakarta Utara. Beberapa ruangan di lantai 1 dan 2 kantor CV Sumber Laut Perkasa ini tak luput dari penggeledahan petugas untuk mencari dokumen maupun bukti lainnya. Pengusaha importir daging Basuki Hariman ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Basuki Hariman diduga memberikan suap kepada salah satu hakim MK, Patrialis Akbar, agar uji materi yang diajukan bisa dimenangkan. Ya, pemirsa, tim Western Fleet Quick Response TNI Lantamal 4 Tanjung Pinang menangkap sebuah kapal yang mengangkut peralatan rumah tangga ilegal dari Singapura. Kapal serta 7 ABK diamankan di Mako Lantamal 4 Tanjung Pinang. Ratusan perabotan rumah tangga ilegal asal Singapura ini diamankan dari kapal motor Bima Sakti yang berlayar dari Batam menuju Tanjung Pinang. Untuk mengelabui petugas, modus yang dilakukan pelaku dengan membagi barang bawaan dari kapal besar asal Singapura ke beberapa kapal motor kecil untuk dibawa ke Batam, kemudian dijadikan satu lagi dengan kapal besar untuk dibawa ke Tanjung Pinang. Jadi mereka dari Singapura itu di tengah kapal itu membawa barang-barang kapal besar, kemudian baru ditransfer ke kapal-kapal kecil, kemudian kapal kecil itu mengumpulkan barang-barang semuanya di Batam. Nah, setelah semuanya aman, kondusif semuanya, dianggap mereka kondusif, kapal besar ini langsung menuju ke Batam untuk mengambil barang-barang ini, langsung ditransfer ke wilayah Tanjung Pinang ini. Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan beberapa pelanggaran termasuk muatan kapal tidak sesuai dengan daftar manifest. Petugas menyita 44 spring bed, 4 sofa, 4 set kursi makan, 4 kolitas, 55 jok mobil, ratusan botol minuman keras, 2 truk perlengkapan rumah tangga, dan 50 koli selimut tebal. Kini, barang-barang ilegal selundupan asal Singapura berikut nahkoda dan 6 ABK KM Bima Sakti diamankan di Mako Lantamal 4 Tanjung Pinang guna menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humal Nasution, MNC Media memberitakan.
Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus Rizik Syihab yang dilaporkan Sukmawati Soekarno Putri, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Ya, selamat petang, Pak Yunus. Selamat petang, Mas Fandi. Ya, Pak Yusri Yunus, apakah benar besok Polda akan melakukan gelar perkara ketiga terhadap Rizik Syihab? Pak Yusri. Kita masih menunggu ya tim dari penyidik. Karena rencana masih ada pemeriksaan satu lagi saksi ahli besok, yang kita jadwalkan pemeriksaan itu besok. Mudah-mudahan secepatnya mungkin setelah pemeriksaan kita langsung melaksanakan, karena semuanya sudah ya. Total saksi sudah 17. Juga bukti-bukti yang lain sudah kita kumpulkan. Insya Allah secepat ini langsung kita lakukan perkara kalau memang sudah ada kepastian tentunya dari tim penyidik. Demikian, Mas Fandi. Baik, Pak Yusri, ada satu saksi yang akan diperiksa besok. Siapa saksi yang rencananya akan diperiksa? Nanti kami sampaikan, Mas. Kalau sudah selesai semua pemeriksaannya, nanti kan kami sampaikan. Mudah-mudahan secepat mungkin lah kita ini kan. Baik. Ya, sayang sekali kita mengalami gangguan komunikasi dengan Yusri Yunus yang merupakan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Penyidik Polda Jawa Barat hari ini kembali melakukan gelar perkara kasus penghinaan Pancasila yang melibatkan Rizik Syihab. Kuat dugaan polisi akan meningkatkan status tersangka kepada pimpinan Ormas FPI. Peningkatan status tersangka kepada Rizik Syihab oleh penyidik Polda Jawa Barat akan dilakukan setelah pemeriksaan hari ini. Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlian meminta kepada Rizik untuk mentaati proses hukum dan tidak memobilisasi massa ke Mapolda Jawa Barat. Yang menegaskan jika ada massa FPI yang mengganggu ketertiban umum, polisi akan membubarkan paksa massa karena tidak memiliki izin. Sebelumnya, Sukmawati Soekarno Putri melaporkan Rizik Syihab ke Polda Jawa Barat atas dugaan pelecehan Pancasila. Polisi terus menyelidiki kasus tewasnya 3 mahasiswa UI Yogyakarta di hutan Logodringo, Desa Gondosuli, Karanganyar. Meski masih menunggu hasil otopsi korban, polisi sudah mengantongi identitas 2 calon tersangka. Dari hasil alat bukti dan keterangan 21 saksi yang diperiksa, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirodo mengatakan pihaknya sudah mengantongi identitas 2 tersangka dalam kasus penganiayaan berujung maut kepada 3 mahasiswa UI ini. Kini polisi masih menunggu 1 alat bukti lagi, yaitu hasil otopsi korban dari Rumah Sakit Bethesda dan Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Sebelumnya, polisi sudah memeriksa 21 saksi, meliputi keluarga, teman korban, dan semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Rekan-rekan media, antara Polres Karanganyar, kemudian kita backup dari Polda, kemudian ada asistensi yang dari Polda yang berada di Karanganyar. Sudah kita gelar semua, kita lakukan pemeriksaannya 21. Kemudian alat bukti yang ada di kita itu saksi-saksi sudah mengarah kepada siapa pelakunya. 1 alat bukti. Kita masih perlu alat bukti lagi, yaitu hasil otopsi. Hasil otopsi itu kita tunggu dari rumah sakit, ya, yang melakukan otopsi baik Sarjito maupun Bethesda. Setelah ada 2 alat bukti itu, kita lakukan upaya paksa penangkapan penahanan kepada pelaku. Kan harusnya setiap kegiatan-kegiatan seperti ini ada pemberitahuan kepada polisi. Dia memberitahukan di tingkat polsek. Polsek itu merekomendasi, polsek itu kemudian harusnya dilanjutkan ke Satinda. Kalau pesertanya itu melibatkan orang asing, itu memang rekomendasi dari daerah harus Mabes Polri yang melakukan. Kalau pesertanya ini lintas provinsi, lintas kabupaten, itu dari Polda. Dari panitianya sendiri mensyaratkan pelatihan itu ada. Sehingga mohon dengan hormat lagi sangat
Saya turun bukan karena ingin meninggalkan tanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawab yang tetap saya lakukan, kami sudah mendapatkan panggilan dari Polres Karanganyar untuk mengantar 16 mahasiswa Mapala untuk diperiksa sebagai saksi pada besok Selasa jam. Progres pembangunan lokasi binaan di Blok C Pasar Minggu, Jakarta Selatan sudah mencapai 90%. Nantinya lokasi binaan Blok C akan digunakan untuk berjualan khusus pedagang kuliner. Dan berikut laporan reporter Cikal Multazam dan juru kamera Edward. Ya, progres pembangunan dari lokal binaan Blok C Pasar Minggu ini sudah mencapai 90%. Artinya sudah dalam tahap penyelesaian atau finishing. Kami pun melihat di sini bekerja dari Senin hingga hari Minggu guna mengejar waktu target penyelesaian lokal binaan di Blok C ini sampai akhir Januari atau awal Februari 2017. Sebagai perbandingan, tak jauh dari lokal binaan Blok C ini kami melihat ada lokal binaan Blok B yang sudah terisi sebelumnya, di mana ada penjual khusus buah-buahan di sini yang sudah menepati dagangannya masing-masing dan juga transaksi jual beli juga sudah mulai ramai. Namun yang kami lihat sampah-sampah berserakan dan membuat lokasi lokal binaan ini cukup berantakan. Ini harus menjadi evaluasi bagi pihak terkait agar nantinya di binaan lokal Blok C ini tidak mengalami hal serupa seperti lokal binaan di Blok B. Dan apalagi jika mengingat bahwa lokbin atau lokal binaan di Blok C ini akan dikhususkan untuk para pedagang kuliner, baik itu makanan maupun minuman. Satu lagi kendala yang kami lihat di sini adalah tak jauh dari lokasi lokbin ini ada tempat pembuangan sampah. Ini tentunya mengganggu bagi para pedagang kuliner dan tentunya sebelum nantinya lokal binaan Blok C ini rampung, perlu adanya evaluasi tersendiri dari pihak terkait. Kita sama-sama berharap bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas pasar, kemudian meningkatkan kenyamanan dan juga keamanan bagi para warga ini dapat benar-benar terwujud, setidaknya dapat dievaluasikan atau terrefleksi dari pembangunan lokal binaan di Blok C Pasar Minggu ini. Cikal Multazam, Edward AR, Berita 1, Jakarta. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyatakan pemerintah Kota Bandung dalam 5 tahun sudah mengeluarkan 300 izin pembangunan rumah ibadah non-muslim. Artinya dalam setahun 60 izin pendirian rumah ibadah non-muslim diberikan. Ridwan Kamil menyatakan dirinya siap memberikan pelayanan yang merata bagi seluruh warga Bandung tanpa memandang latar belakang agama dan kehidupan sosial. Pernyataan Ridwan Kamil disampaikan saat menghadiri Natal Pemuda-Pemudi Kristen Bandung Raya. Emil juga menyatakan tak perlu khawatir bagi siapa saja yang datang ke Bandung karena diyakini kota ini menerima keberagaman dari segala hal dan masyarakatnya juga toleran. Meski sempat terjadi penghentian ibadat KKR Natal oleh ormas masyarakat pada 6 Desember, namun Emil kembali menegaskan itu terjadi karena oknum tertentu yang tidak merepresentasikan warga Bandung. Kita semua, Shalom.